إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang semoga kehadiran kita di tempat ini sebagai salah satu dari amal-amal kebaikan kita dan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengangkat sebuah tema tentang pentingnya seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah memahami urgensi dari tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Tentang tauhid ini adalah sesuatu yang harus terus diingatkan pada diri kita, keluarga kita, umat ini, ya, dan kepada semuanya. Karena tauhid adalah penyelamat bagi seorang di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid insya Allah dia akan selamat selama dia istiqamah dan tauhidnya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dia hidup adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sudah seyogianya, ya, perhatian kita kepada tauhid menjadi sesuatu yang harus kita fokuskan. Karena yang namanya manusia dan berbagai macam kegiatan, aktivitas, berbagai macam hal yang dihadapi di dunia ini terkadang melalaikan seseorang dari, ya, tujuan utama, hikmah utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang pentingnya tauhid ini, yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56.
Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Sehingga para ulama mentafsirkan ya liya'budun artinya liyuwahhidun. Agar mereka mentauhidkan aku dalam semua ibadah mereka. Kemudian ketika Allah memerintahkan kepada atau Allah menciptakan hamba-hambanya manusia dan jin ya untuk mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, pertanyaannya adalah apakah Allah membutuhkan ibadah hamba-hambanya sehingga Allah ciptakan mereka untuk beribadah padanya? Jawabannya adalah tidak. Allah tidak memerlukan, tidak membutuhkan ibadah para hambanya. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah adalah karena Allah membutuhkan ibadah kita. Ya. Ini adalah pemikiran yang tidak benar. Tidak, Allah ketika memerintahkan kita beribadah pada Allah bukan karena Allah butuh akan ibadah kita. Ya. Tetapi justru kita yang membutuhkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, lahul khalq wal amru. Allah yang menciptakan dan Dia memerintahkan. Allah yang menciptakan dan Dia yang memerintahkan. Maka Dia ciptakan hamba-hambanya yang namanya jin dan manusia, kemudian Dia perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak Allah. Ya, Dia yang menciptakan dan Dia memerintahkan. Tetapi bukan karena Dia membutuhkan ibadah kita. Seandainya seluruh manusia dan jin semuanya durhaka kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ya, seandainya seluruh jin dan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya durhaka kepada Allah Ta'ala, semuanya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka semuanya beribadah menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, maka ibadah mereka kepada Allah Ta'ala tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, jadi Allah umumkan pada hamba-hambanya, ya ayuhan nas antumul fuqara, kalian yang fakir, kalian yang miskin, kalian yang membutuhkan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Ya. Kita membutuhkan Allah dalam semua hal, dalam segala hal. Seorang hamba membutuhkan Allah Ta'ala dalam setiap denyutan jantungnya, setiap nafas yang dihembuskan dan ditarik. Kita tidak pernah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu kedipan mata. Seandainya kita ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla satu kedipan mata, maka kita akan hancur, kita akan binasa. Jadi yang membutuhkan Allah adalah manusia. Ya, bukan Allah yang membutuhkan manusia, tidak. Tapi manusia yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada lanjutan ayat yang dibacakan tadi, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ya, kemudian Allah menyebutkan pada ayat yang ke-57, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak memerlukan mereka, aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan rezeki pada aku. Ya. Tidak pula aku memerlukan dari mereka, aku ingin dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Justru innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin.
Allah dialah yang maha pemberi rezeki, dan dia yang memiliki kekuatan, dan dia yang maha kuat. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah untuk diri kita sendiri. Ya, man amila solehan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan suatu amal soleh, maka amal kebaikan, amal soleh itu hanya kembali manfaatnya pada dirinya. Ya, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Ya, tapi Allah dia perintahkan karena dia yang berkuasa, dia yang menciptakan, dia yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Maka dia yang dia perintahkan untuk ditaati perintahnya. Dan kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita diberi hidayah, diberi taufik menjadi orang-orang muslimin, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, sehingga kita mengetahui apa hikmah di balik Allah menciptakan kita di dunia ini. Ya, yaitu untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat. Ya, informasi dari Allah kepada kita ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Merupakan kasih sayang Allah pada hamba-hambanya supaya mereka tahu betul untuk apa mereka diciptakan. Ya. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah, yang pertama sampai yang terakhir. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini artinya tidak lain dari penciptaanku kepada manusia kecuali untuk beribadah. Itu maknanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya istithna mufarragh. Ya. Jadi tidaklah Allah menciptakan manusia bukan untuk apa-apa kecuali untuk beribadah, itu artinya. Ya. Jadi tidak lain Allah menciptakan hamba-hambanya hanya untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan liya'budun itu sebagai illah, alasan. Ya, Allah menciptakan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tentang pentingnya tauhid, bahwa beribadah menyembah Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah taala, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mentauhidkan Allah, beribadah pada Allah, ini adalah hak Allah. Ini adalah hak Allah Ta'ala. Artinya kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mentauhidkan Allah, beribadah pada Allah, ini adalah hak Allah yang Allah menerima dari hamba-hambanya. Kewajiban para hamba yang harus mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hak Allah. Pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW, rendah hati beliau. Ya, beliau membonceng salah seorang sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika dalam perjalanan itu Rasulullah SAW memanggil Mu'adz, "Ya Mu'adz." Kata Mu'adz bin Jabal, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Aku senantiasa menjawab panggilanmu dan aku senantiasa taat padamu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi panggilannya, "Ya Mu'adz." Qultu labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku mengatakan, aku menjawab panggilanmu ya Rasulullah, dan aku senantiasa taat pada engkau wahai Rasulullah. Sampai 3 kali beliau memanggil Mu'adz bin Jabal. Ya. Baru kemudian beliau mengatakan, "Hal tadri ma haqqullahi ala ibadih?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus Allah terima dari para hambanya, daripada hamba-hambanya?
Qultu, kata Mu'adz bin Jabal, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Jadi aku ini tidak tahu. Yang lebih mengetahui Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tadi. Kata beliau, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yani hak Allah yang harus Allah terima dari hamba-hambanya, yakni kewajiban para hamba kepada Allah adalah mereka menyembah kepada aku, kepada Allah, ya'buduhu, mereka menyembah pada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh mereka menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Jadi ketika Rasulullah bertanya, tahukah engkau apa sih hak Allah atas hamba-hambanya? Artinya apa kewajiban para hamba kepada Allah? Kata Mu'adz bin Jabal, Allah lebih mengetahui dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi SAW, an ya'buduhu, kewajiban para hamba kepada Allah, dan ini merupakan hak Allah yang harus mereka lakukan, adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi idza fa'alu dzalika? Yani wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak para hamba terhadap Allah, ya, kalau mereka melakukan hal tersebut? Yani kalau para hamba beribadah pada Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, apa kewajiban Allah pada mereka? Ibaratnya begitulah. Apa yang Allah harus lakukan terhadap mereka? Kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, an yaghfira lahum wa la yu'adzibahum. Allah akan mengampuni mereka dan tidak mengazab mereka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan beberapa redaksi. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah Allah mempunyai kewajiban sesuatu? Karena dalam pertanyaan tadi, apa hak Allah, apa hak para hamba terhadap Allah? Ini apa kewajiban Allah kepada para hambanya kalau mereka beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun? Nah, sini perlu kita pahami. Pada dasarnya, bagi Allah Ta'ala tidak ada kewajiban, tidak ada hal yang terlarang bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Kuasa. Justru Allah yang memerintahkan, Allah yang melarang. Ya. Pada dasarnya begitu. Tetapi Allah Ta'ala, dialah yang mewajibkan dirinya atau mengharamkan dirinya. Contoh, dalam hal ini Allah mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya bagi hamba-hamba Allah yang mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Allah mengharuskan pada dirinya untuk memberikan balasan pada mereka, ya, yaitu mengampuni mereka dan tidak mengadab mereka dalam api neraka. Itu janji Allah pada dirinya. Allah mengharuskan dirinya. Sama halnya dengan masalah berbuat kezaliman. Allah mengharamkan dirinya menzalimi hamba-hambanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya, Allah Ta'ala berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat zalim pada hamba-hambaku. Jadi Allah mengharamkan dirinya. Sebetulnya Allah Maha Kuasa. Kalau Allah menzalimi hamba-hambanya, Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa protes. Tapi Allah tidak seperti itu. Ya, Allah Maha Adil. Ya, makanya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya, Allah tidak akan menzalimi para hambanya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Ketika hadis Rasulullah mengatakan, ya, apa kewajiban Allah atau hak para hamba terhadap Allah, hak para hamba kepada Allah, kalau mereka melakukan hal itu, maka kata Nabi SAW, hak Allah, ya,
yakni hal yang harus Allah lakukan terhadap hamba-hambanya adalah menyelamatkan mereka, mengampuni mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada dasarnya bagi Allah tidak ada kewajiban, tidak ada hal yang haram bagi Allah. Itu pada dasarnya, karena Allah Maha Kuasa. Tapi Allah yang mewajibkan dirinya dan Allah yang mengharamkan sesuatu pada dirinya seperti kezaliman. Allah mengharamkan berbuat zalim pada hamba-hambanya. Ya, Allah mengharamkan dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat kezaliman pada hamba-hambaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid itu adalah hak Allah. Kewajiban hamba-hamba Allah kepada Allah. Itu tauhid. Ya, itu beribadah pada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan ini harus diketahui oleh setiap hamba, ya, bahwa dia ini mempunyai kewajiban pada Allah Ta'ala, yang mana kewajiban dia ini adalah hak Allah Ta'ala. Kewajiban hamba ini adalah hak Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah makna dari hal tersebut. Ketahuilah, berilmulah bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya wahai para hamba-hambaku, ketahuilah bahwa kalian mempunyai kewajiban kepada aku. Apa kewajiban kalian? Menyembah hanya kepada aku dan tidak menyekutukan aku dengan satu apapun. Ini mana fa'lam annahu la ilaha illallah. Setiap orang, setiap jiwa harus tahu, ya, bahwa dia mempunyai kewajiban kepada Allah. Itu beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu ini harus kita miliki. Sebelum kita beribadah harus kita miliki. Sebelum kita bertauhid pada Allah harus kita miliki. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan di sini pentingnya ilmu, ya. Dengan ilmu itu kita mengetahui, ya, mana hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik dan seterusnya. Dengan ilmu. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu, ya. Makanya Islam memerintahkan kepada kita untuk belajar agar kita berilmu, ya. Jangan sampai kita ini beribadah ikut-ikutan, ya. Tapi hendaknya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan di atas ilmu, ya. Baik. Tentang tauhid ini tadi, yaitu perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim di antara surat Al-Isra ayat ke-32, ayat ke-23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, wa qadara rabbuka, Allah putuskan, ya, Allah perintahkan, yaitu supaya kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan kemudian berbuat baik pada kedua orang tuamu. Nah, ayat ini, ya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hak pertama dan utama adalah hak Allah yang harus kita lakukan, yaitu beribadah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian baru hak yang kedua, hak kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya, jadi hak kedua orang tua di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memerintahkan untuk menyembah hanya kepadanya dan untuk berbakti kepada kedua orang tua, ini pada dasarnya mendidik kita untuk kita ini menjadi manusia, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya. Pertama, bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala fasilitas pada kita, Allah yang memberikan hidayah, memberikan berbagai macam nikmat pada kita. Maka sudah seyogianya kita itu tidak menyekutukan Allah, tapi berbakti kepada Allah Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dalam rangka mensyukuri berbagai macam kebaikan yang Allah berikan pada kita, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Ini pelajaran pertama, supaya kita ini pandai bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Kemudian yang kedua, supaya kita ini pandai berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada kita, yaitu kedua orang tua kita ini pertama kali.
Ya, setelah Allah Ta'ala, kita lahir dengan perantaraan orang tua kita. Ya, makanya Allah haramkan, ya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua diharamkan oleh Islam, diancam dengan api neraka. Ya. Supaya kita menjadi manusia yang tahu kebaikan kedua orang tua kita. Mereka telah memelihara kita, membiayai, menyekolahkan, mendidik dan seterusnya. Ya. Maka tidak boleh kalimat pun tidak boleh pada orang tua. Ya. Jangankan yang lebih keras dari itu. Kata uffin, itu jangan sampai diucapkan pada orang tua. Ya. Ada kisah tentang Ali Zainal Abidin, ya, jadi cucu dari Rasulullah SAW, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau itu tidak pernah makan bersama orang tuanya, tidak pernah makan bareng, tidak pernah. Kemudian ditanya, kenapa anda ini kok tidak makan sama orang tuamu? Kata Ali Zainal Abidin, ya, rahimahullah ta'ala, karena aku khawatir aku mengambil sesuatu dari makanan itu padahal orang tuaku ingin makan itu. Saking taatnya pada orang tua. Jadi khawatir kalau dia kedahuluan mengambil makanan yang orang tuanya ingin makanan itu. Ya. Sampai demikian baktinya mereka pada orang tua mereka. Ya. Kalau kita sekarang kan rebutan kan, kadang-kadang berantem. Ayah sama anak ribut gara-gara ya makanan itu. Satu rebut, satu mau duluan. Ya. Ali Zainal Abidin rahimahullah, ya, disebutkan tidak pernah makan sama orang tuanya. Karena takut ya itu. Kalau ada makanan yang orang tua ingin, dia duluan dengan ambil. Saking taatnya saking berbaktinya pada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga tentang tauhid, bahwa tauhid ini adalah tujuan dari Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, adalah untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini, agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar manusia menyembah hanya kepada Allah, ya, dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada tauhid, agar mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang bersifat umum dan ada ayat-ayat yang bersifat khusus menjelaskan tentang hal ini. Contoh ayat yang umum, ya, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, yaitu kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi misi seluruh para rasul adalah untuk tauhid, mengajarkan kepada manusia, ya, bahwa mereka, ya, mempunyai kewajiban di dunia ini, yaitu beribadah menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini ayat bersifat umum. Rasul-rasul sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW, semua diutus dengan satu misi yang sama. Ya. Kemudian pada ayat yang lain, diantaranya surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Ini sebelum Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW diutus pada seluruh umat manusia. Jadi ayat ini Allah beritahukan pada Nabi SAW dan kepada kita semuanya bahwa Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa perintah mereka? Rasul-rasul itu yang diutus pada umat-umat mereka, perintah mereka adalah ani ibudullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kalian menyembah Allah dan jauhilah dari menyembah taghut. Ya, itu misi
para rasul pada umat-umat mereka. Ini pun ayat secara umum. Adapun secara khusus banyak. Contohnya Allah menyebutkan nama-nama para rasul. Yang pertama di antara adalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nuh berkata pada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian menyembah Allah, ya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah. Ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada umat beliau. Karena di zaman beliau itu sudah muncul kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Dan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang paling panjang umurnya, itu pernah ditanya, ya, oleh malaikat, entah itu malaikat maut atau yang lainnya. Ya, wahai Nuh, Nabi atau Rasul yang paling panjang umurnya, bagaimana Anda melihat dunia ini? Kata Nabi Nuh alaihissalam, dunia ini bagi aku ibarat sebuah rumah memiliki dua pintu. Aku masuk dari satu pintu, aku keluar dari pintu yang lainnya. Tidak lebih dari itu. Ya, itulah dunia. Ya, maka jangan bangga dengan dunia. Banggalah dengan akhirat. Banggalah dengan amal soleh. Banggalah dengan ibadah. Bangga di sini ada bersyukur. Bukan membangga-banggakan pada orang lain. Jangan. Bisa riya. Tapi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini diberi taufik, diberi hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Dan metode yang dipakai oleh Nabi Nuh dalam berdakwah, selain waktu yang panjang, apabila Nabi Nuh diutus oleh Allah setelah umur 40 tahun, itu artinya masa dakwah beliau itu 910 tahun. Kalau beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Waktu yang panjang. Itu pun dalam berdakwah, ya, dan berbagai cara, dan masa yang lama, ya, itu beliau yang mengikuti hanya sedikit. Maka kita sebagai dai, kita sebagai pendidik, ya, ketika berdakwah, ketika mengajari murid-murid kita, jangan kita bayangkan, ya, ketika mendidik mereka ibarat orang yang membalik telapak tangannya kemudian selesai dapat murid berhasil. Ya, jangan. Itu namanya orang terperdaya. Terus kalau orang tidak mau ikut ngamuk, marah, ya, siwa, sudah didakwai tidak mau dengar kok. Ini siapa? Kita ini siapa? Tugas kita nyampaikan, tugas kita mendidik, tugas kita mengajarkan. Mau terima alhamdulillah, tidak mau terima urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Sesungguhnya aku ini mengajak umatku, kaumku siang dan malam, maksimal waktu itu. Ya. Maksimal. Dengan berbagai metode. Bicara langsung, dengan sendiri-sendiri, ya. Semua dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Itu pun wa ma amana min qaumihi illa qalil. Tidak ada yang beriman dari kaumnya kecuali sedikit. Maka dari itu hendaknya kita harus mengetahui tugas kita. Ya, apalagi sebagai dai, tugasnya menyampaikan. Ya. Adapun memberi hidayah pada manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Memberikan taufik dalam diri manusia, dalam hati manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan risalah Allah itu. Ya, itu tugas. Jangan kita melampaui batas mereka. Dan jangan mengukur keberhasilan seseorang dalam berdakwah, dalam mengajar dan banyaknya al-mad'u. Yang didakwai banyak, oh berarti berhasil orang itu. Belum tentu. Ya. Iya. Karena ada di antara para nabi, mereka berdakwah tidak ada pengikutnya sama sekali. Apa kita katakan gagal nabi itu? Dia tidak merasa gagal para nabi itu. Karena mereka telah menyampaikan, tugas mereka nyampaikan.
Ada yang ikut hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ada yang 9 orang. Ya. Dan mereka tidak putus asa. Ya. Mereka tidak putus asa. Karena tugas mereka menyampaikan. Nah, ini harus kita tahu tentang posisi. Ya. Dalam kita menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk memberikan taufik dalam hati mereka, tidak. Karena itu Allah Ta'ala yang menguasainya. Adapun kita hanya menyampaikan keterangan, menyampaikan penjelasan kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabiullah Hud alaihissalam. Juga beliau mengatakan pada kaumnya, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian pada Allah. Ya, kalian tidak memiliki sembahan yang lain kecuali Dia. Dan seterusnya. Para nabi-nabi yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, ya, Allah menyebutkan beberapa nama-nama nabi dan rasul yang mereka semua kalimatnya satu adalah menyeru hamba-hamba Allah atau kaum mereka agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Oleh karena itu dakwah tauhid, ya, ini adalah menjadi hal pertama yang didakwai. Ya, menyeru manusia pada tauhid agar menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah pada selain Allah, tidak berdoa kepada orang mati, tidak meminta di kuburan, ya, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhidlah dakwah yang diprioritaskan. Kalau kita bertauhid, berakidah yang benar, yakin pada Allah Ta'ala, maka seorang hamba tidak akan ngadu pada manusia. Sebentar-sebentar curhat, sebentar ngadu pada manusia. Untuk apa? Orang katanya bertauhid. Ngapain ngadu pada manusia? Mengadu pada Allah Ta'ala. Zat yang maha mendengar, maha melihat, maha kuasa untuk memberikan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi orang bertauhid tidak akan berharap pada manusia. Ya. Kebergantungannya hanya pada Allah Ta'ala. Dalam kondisi apapun. Senang dan sulit, ya, luas dan sempit, Dia hanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Musa alaihissalam, ketika beliau, ya, dikejar oleh pasukan Fir'aun dan pasukannya, Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel yang beriman pada Nabi Musa, itu jalan harus keluar dari Mesir. Di depan mereka Laut Merah, samping kiri kanannya gunung-gunung yang tinggi. Di belakang mereka kaum Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya. Sebagian dari kaum Nabi Musa itu melihat ke belakang, menoleh. Dilihat bahwa pasukannya Fir'aun dan pasukannya sudah mengejar mereka. Kata mereka, "Inna lamudrakun." Ya, kata kaum Nabi Musa yang lemah imannya, kata mereka, "Wah, pasti kita ini akan dikejar oleh Fir'aun dan mendapati kita. Ini nyampe kepada kita." Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? "Kalla innahu rabbi ma'i sayahdin." Tidak sekali-kali. Ya. Dia Allah Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk pada aku. Keyakinan seorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan ragu pada Allah. Jangan ragu. Ketika kita sudah berbuat, berusaha, tawakkal ala Allah. Yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar Siddiq ketika di gua, ya, gua Thur, ketika itu dikejar oleh orang-orang musyrikin. Kata Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kita dari atas, menurunkan matanya ke bawah, pasti akan melihat kita." Ya. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq, "Ma dhannuka bi itsnaini, Allahu thalithuhuma." Ya. Bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar dengan 2 orang, Allah ketiganya? Ya. Allah ketiganya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan pada Abu Bakar Siddiq, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kamu sedih hati, Allah bersama kami. Karena yakin. Ya. Kalau kita mengatakan kita bertauhid, berakidah, tapi ngadu pada manusia, ya, sebentar-sebentar ngomong pada manusia, mana akidah kita? Mana tauhid kita? Ya. Maka seorang harus yakin. Di sini pentingnya penanaman tauhid dan akidah dalam diri kita. Itu thiqah billah, yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaum mukminin, para sahabat dahulu diinformasikan pada waktu perang Khandaq, diinformasikan oleh sebagian orang-orang Quraisy, ya, bahwa semua manusia, suku-suku, kabilah-kabilah Arab sedang berkumpul ingin menyerang kota Madinah. Ya. Ketika informasi itu datang, para Nabi SAW dan kaum mukminin, ya, justru bertambah iman mereka dan keyakinan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ragu, bukan takut, ya. Apa ucapan mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, ya, cukup Allah sebagai pelindung kami dan dia sebaik-baik pelindung. Itu orang bertauhid. Itu orang berakidah. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita menghadapi masalah-masalah, kadang-kadang masalah tidak terlalu besar, entah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ya, dan yang lainnya. Kita ini ada Allah Ta'ala, jangan banyak ngeluh pada manusia. Minta pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Nah, ini harus konsekuensi dari akidah, konsekuensi dari tauhid, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu pada Allah Ta'ala sedikit pun. Kalau seorang hamba diuji, ya namanya manusia, Allah akan menguji kita. Itu ujian namanya. Ujian harus kita sabari, ya. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Tapi mengadu jangan pada manusia. Mengadulah pada Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah Ta'ala. Ada orang mungkin anaknya nakal, angkat tangan, ya Allah, anakku, ya Allah, berikan dia hidayah, berikan dia taufik. Ya Allah, Engkau yang memegang hati-hati manusia, ya Allah. Ya, perbaikilah hati anakku, perbaikilah dia, dan seterusnya. Ada suami sering pulang malam, jam 12 malam, ya istri doalah, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah berikan taufik pada suamiku, ya, agar ingat rumah tangganya, dan atau sebaliknya. Jadi intinya, ya, masalah-masalah yang kita hadapi ini belum menghadapi Fir'aun, baru hadapi orang-orang kita sendiri. Itu seakan-akan menghadapi Fir'aun, ya, masalah besar, padahal tidak. Maka ketika kita yakin adanya Allah Ta'ala, thiqah billah, ya, bahwa pertolongan itu Allah akan datang, maka seorang hamba tidak akan menoleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dakwah tauhid adalah yang pertama kali harus didakwakan. Ar-Rasul alaihissalam, beliau itu mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kepada penduduk negeri Yaman. Kata Nabi alaihissalam, ya Mu'adz, indaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, ini pesan beliau kepada Mu'adz sebelum mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum yang mereka ini ahli kitab, ya, bukan sembarang orang. Ya, mereka punya Taurat atau Injil, ya. Kau akan datang pada mereka. Kemudian kata beliau, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka serulah mereka agar mereka mau bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini yang pertama. Ini kata kunci, ya. Passwordnya Islam itu 2 kalimat syahadat. Ya, kalau sudah punya password ini insyaallah masuk dalam Islam. Maka Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal, berpesan pada beliau agar, ya, mengajak mereka, menyeru mereka untuk beriman kepada Allah, sesembahan satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan mereka agar bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Kalau mereka sudah taat, ya, kata Rasulullah, fa in ata'u laka fi dzalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 shalawat fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah taat pada engkau, sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, baru kamu beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka yaitu 5 salat siang dan malam. Fa inhum ata'u laka fi dzalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah taat pada engkau sholat 5 waktu, maka beritahukan mereka bahwa Allah memerintahkan mereka, mewajibkan mereka untuk memberi sedekah itu zakat.
yang diambil dari orang-orang kaya mereka diberikan pada fuqara mereka, pada orang-orang miskin mereka. Fa inhum ata'ulaka fi dzalika fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Kalau mereka sudah taat pada engkau, sudah ini mengakui itu semuanya, maka hati-hati ya Mu'adz, yani jangan sampai kamu mengambil ya harta yang berharga dari mereka. Ini pesan beliau. Jadi beliau sudah mengajarkan jangan korupsi, diam-diam atau mengambil, ya, jangan. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa da'watal mazlum. Karena bisa jadi orang yang diambil harta yang berharga itu, dia pada hakikatnya dia tidak ridho. Berarti dia terzolimi. Maka hati-hati kamu Mu'adz dari doanya orang-orang yang terzolimi. Ya, fa innahu laisa laha min dunillahi hijab. Karena doanya orang terzolimi itu tidak ada hijab pemisah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima doanya orang terzolimi. Nah, jadi ini metode dakwah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dari hadis ini banyak pelajaran diambil. Yang pertama, ya, kewajiban untuk mengirim dai-dai ke daerah-daerah pelosok yang belum mengenal Islam agar diajarkan mereka Islam, diseru kepada agama yang hak. Ya, ini tanggung jawab ulatul amr, tanggung jawab para ulil amri. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari kondisi masyarakat yang akan didakwai. Penting. Ya. Jangan hantam kromo, soal masuk langsung ini itu. Harus lihat bagaimana mereka latar belakangnya mereka, orang-orang itu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Sungguh yang kau datang pada kaum yang mereka ini adalah ahlul kitab. Ya. Nah di sini juga salah satu metode dalam mendidik. Ya, guru itu harus mengetahui, yakni mempelajari jiwa anak. Ya. Ini pelajaran di situ diambil. Sehingga kita bisa masuk dalam memperbaiki mereka, lihat tahu jiwanya anak ini seperti apa, kemauannya, bakatnya, apa kelemahannya. Ya, di sini pentingnya peran guru. Ya. Kalau tadi dai ya, hendaknya mengetahui apa, ya ini mungkin adat istiadat atau kebiasaan atau hal-hal yang dimiliki oleh satu masyarakat sebelum kita dakwah mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa pertama kali dakwah itu tauhid sebelum yang lainnya. Ya. Makanya dakwah tauhid ini seumur hidup seorang. Ya. Seumur hidup sampai akhir hidupnya tetap berpegang pada tauhid. Maka dari itu dakwah tauhid yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, ya, beliau itu mencintai pamannya. Karena pamannya banyak membela beliau, itu Abu Thalib. Banyak membela beliau, melindungi beliau ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Itu Nabi SAW berdakwah pada Abu Thalib, ya, artinya menyuruh kepada pamannya sampai akhir hidup pamannya. Sampai akhir hidup pamannya. Datang Rasulullah SAW kepada Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut. Di situ ada dua orang yang lainnya, yaitu Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Setiap Rasulullah mengatakan pada pamannya, wa ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya aku menjadikan hujjah bagimu di akhirat kelak. Setiap Rasulullah mengatakan demikian, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, apa kau meninggalkan agama bapakmu, ya, agama Abdul Muttalib? Rasulullah mengulangi lagi, dua orang ini mengulangi lagi, ya. Sampai pada akhirnya Abu Thalib meninggal pada agama ayahnya, ya. Sampai meninggal pada agama ayahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu tauhid sampai akhir. Jangan pernah berhenti dari dakwah tauhid. Dan orang yang berdakwah tauhid juga tunjukkan bahwa anda ini bertauhid. Karena punya akidah yang kuat. Ya. Buktikan. Berikan contoh pada umat, pada masyarakat. Ya. Bahwa kita ini betul-betul berpegang pada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, kisah tadi tentang Abu Thalib, Abdullah bin Abi Umayyah yang menyuruh
Abu Thalib supaya tidak memeluk Islam, agar mati di atas agama bapaknya. Subhanallah, Abdullah bin Abi Umayyah itu akhirnya masuk Islam. Wa ahsana islamahu, dan Islamnya bagus. Itulah hidayah, ya. Itulah hidayah. Itu dari Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Maka jangan pernah putus asa dalam berdakwah. Sudah didakwai, tetap seperti itu, jangan. Ya. Tidak mau, tidak disapa, ya. Tidak ditegur. Sehingga kadang-kadang kita melampaui batas. Sudah bukan pada posisi kita lagi. Sebagai orang yang mengingatkan, yang mendakwai manusia. Ya. Jadi dakwah yang pertama kali adalah tentang tauhid. Ini metode dakwah. Kemudian baru yang berikutnya, sholat, kemudian zakat, kemudian yang lainnya. Jadi intinya dakwah itu tidak sekaligus. Ya. Kita lihat kondisi masyarakat, apa kira-kira yang harus kita masuki pertama kali, ya, setelah mempelajari tentang mereka. Ya, ini penting. Makanya saya kadang-kadang kalau datang ke satu tempat itu dimintai khutbah Jumat. Alhamdulillah, saya sering bertanya pada orang yang meminta, gimana keadaan masyarakatnya? Apa latar belakang mereka? Apa kira-kira materi yang paling pantas disampaikan pada mereka? Karena kita tidak tahu keadaan mereka. Supaya kita tepat sasaran. Ya. Jangan asal masuk bicara seenaknya, tidak tahu. Akhirnya tidak kena sasaran dan juga berdampak yang buruk. Itu pentingnya. Taib. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Juga yang perlu diambil pelajaran sebelum atau diantara pelajaran yang diberikan yang diambil dari hadis ini adalah seorang dai harus punya ilmu, harus yang berilmu, ya, berilmu, berakhlak yang mulia, ya. Karena ini dakwah itu berbicara dengan orang, ya, supaya orang itu memberi kesan yang baik. Ya. Ketika Amr bin Abbasah datang menemui Nabi SAW waktu itu di Mekah. Amr bin Abbasah mendengar berita ada seorang yang dia ngaku dia tahu tentang hal-hal yang luar biasa. Yaitu yang dimaksud Rasulullah SAW. Maka datanglah Amr bin Abbasah kepada Rasulullah SAW dan diam-diam ketika itu di Mekah. Ya. Kemudian Amr bin Abbasah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ya, man anta atau ma anta? Kata man anta? Ana nabiyun, kata Rasulullah. Kemudian kata Amr bin Abbasah, wa man nabiyyu? Apa sih nabi itu? Arsalani Allah. Kata Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah. Ya. Kemudian ditanya oleh Amr bin Abbasah, kamu diutus membawa apa? Kata Nabi SAW, ya, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu menjaga, ya, hal keadaan orang yang didakwai. Ya. Amarani bisilaturahim. Allah menyuruh aku untuk menyambung silaturahmi. Ya. Kemudian untuk menyeru manusia kepada tauhid. Jadi tauhid dikemudiankan ucapannya daripada silaturahim. Ya. Kata para ulama yang membahas hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu mendahulukan rifq supaya orang ini jangan mengira aku datang ini untuk memecah belah, ya, untuk mengacaukan masyarakat. Tidak, karena sudah tersebar di kalangan masyarakat Quraisy waktu itu bahwa Nabi SAW itu memecah belah mereka di dakwahnya. Maka Rasulullah menjawab, aku datang untuk Allah perintahkan aku untuk apa? Silaturahim. Bukan sebagaimana yang diberitakan. Sila pentingnya, ya, ar-rifq bin nas, ya, lemah lembut dalam berdakwah dan bahasa yang baik, kalimat yang baik pada orang, ya, itu memiliki daya tarik tersendiri dalam berdakwah. Ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahulukan yang utama, kemudian mengajak manusia, penyeru atau dai itu harus orang berilmu. Ya, kalau kalian mengatakan misalnya Ustadz kami bagaimana kepada keluarga kami, ya sampaikan semampu kalian dengan cara yang baik, ilmu yang Anda miliki,
tentang tauhid, tentang akidah, tentang sunnah, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, kalau Anda melihat ada pembangkangan, ya Anda sabar, ya Anda bisa sabar dalam menyampaikan itu. Jadi ini penting dalam hal berdakwah. Kemudian tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid adalah syarat diterimanya amal-amal ibadah seorang hamba. Karena amal ibadah seorang hamba itu ada dua syaratnya. Syarat pertama adalah tauhid. Ini mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah tidak menerima setiap ibadah yang bercampur dengan kotoran-kotoran, ya, kotoran riya, sum'ah, ya, dan yang lainnya. Allah menerima hanya yang murni untuk Allah, ya, yang murni untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Allah Ta'ala mengatakan, yang milik Allah itu, yang Allah terima artinya hanya yang murni untuk Allah. Semua yang ada kotorannya, sampahnya dalam ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i syirik. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beribadah pada aku, dia menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku serahkan amal itu pada yang disekutukannya. Allah tidak menerima. Ya. Karena Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya keikhlasan dalam beribadah pada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Ya. Ini harus kita selalu ingat, ya. Bahwa semua amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang keluar dari rumahnya mencari nafkah, kalau dia betul-betul mencari nafkah istri dan anaknya dengan cara yang halal, maka dia itu fisabilillah. Dia fisabilillah. Ya. Jadi jangan dikira fisabilillah hanya perang, ya, angkat senjata, memerangi orang kafir, tidak. Ya, seorang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri, anaknya, orang-orang yang jadi tanggung jawabnya dengan niat lillahi ta'ala, maka dia berada fisabilillah ketika dia keluar. Hasilnya pentingnya nih niat, pentingnya keikhlasan. Ya. Jadi tauhid itu syarat diterima semua amal ibadah seseorang, bersamaan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Adapun kesyirikan ini menggugurkan semua amal ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Allah mencontohkan, ya, satu hal ini kepada Nabi SAW. Meskipun tentu Rasulullah tidak mungkin berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Tapi Allah mengatakan kepada dalam surah Az-Zumar ayat ke-65, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan pada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para rasul sebelum engkau, la in asyrakta, seandainya kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka amal ibadahmu akan gugur. Seandainya, ini seandainya tidak bakal terjadi. Ya. Seandainya kamu melakukan kesyirikan, maka amalmu akan gugur, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau misalnya, ya, ini kalau saja Rasulullah SAW Allah mengatakan demikian pada beliau, apalagi yang lainnya, ya. Apalagi yang lainnya. Maka masalah tauhid, masalah ikhlas dalam beribadah pada Allah Ta'ala, ini harus selalu dijaga. Ya, kita harus selalu introspeksi diri kita. Periksa hati kita ini, periksa. Kalau seorang ingin berbuat sesuatu, niatnya tidak benar, bukan karena Allah, maka jangan lakukan. Sampai dia itu ikhlas. Ya. Kecuali dalam hal-hal yang bersifat umum, kemaslahatan orang banyak. Contohnya, seorang imam sholat, suaranya bagus, bacaannya bagus, ya, Qurannya bagus. Kemudian dia mengatakan, aku tak mau jadi imam Karena apa? Takut riya. Nah ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Harus dia melawan riya itu, ya. Harus dia melawan.
Sebab kalau setiap imam mengatakan demikian, ya berantakan sholat-sholat kaum muslimin. Ya, berantakan. Nah, dalam hal ini tidak boleh dia tinggalkan pekerjaan itu. Ya, karena itu sudah amal yang mulia, menjadi imam. Tapi jangan katakan, ya anak takut riya kalau aku jadi imam, karena suaraku bagus. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Tetap dia harus tetap jadi imam, dan dia harus apa? Melawan hawa nafsunya, atau suara-suara riya itu harus bisikan-bisikan syaitan harus dilawan. Ya. Jadi kecuali amalan-amalan yang bersifat ada kemaslahatan kepentingan kaum muslimin secara umum, maka tidak boleh seorang mengatakan aku tinggalkan amal ini karena takut riya. Tidak boleh. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Quranul Karim ya itu semua mengandung tentang tauhid. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, inna kulla ayatin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun litauhid. Semua ayat dalam Al-Quranul Karim itu mengandung tauhid. Syahidatun bihi, dan menjadi saksi terhadap tauhid. Da'iyatun ilaihi, dan semua ayat itu menyeru manusia kepada tauhid. Karena apa? Fa innal Qur'ana imma khabarun anillah. Karena Al-Quran itu isinya, ya, di antara isi yang pertama, khabarun anillah, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan Al-Quran memberitahukan tentang nama-nama Allah yang terbaik, sifat-sifat Allah, kemudian perbuatan-perbuatan Allah taala. Maka ini adalah tauhid. Tauhid ilmi namanya. Ya, tauhid ilmi, bersifat informasi dari Allah tentang dirinya, tentang nama-namanya, ya, tentang perbuatannya. Kemudian yang kedua, wa imma da'watun ila ibadati wahdahu la syarikalah. Ayat-ayat Al-Quran itu yang kedua mengandung seruan agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, la syarikalahu, tiada sekutu baginya, ya. Dan melarang wa khal'u kulli ma yu'bad min dunillah. Ya, dan ayat-ayat Al-Quran itu mengandung larangan, ya, dari menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya menyuruh seorang hamba untuk berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Fahuwa tauhidul iradi at-talabi. Ini yang dituntut oleh Al-Quran pada kita, ya, agar kita dalam semua amal kita hendaknya melepaskan selain Allah dari diri kita. Semua amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa imma amrun wa nahyun. Al-Quran itu antara dua. Ya, ini ada perintah atau larangan. Itu kandungan Al-Quran. Perintah atau larangan. Dan kita disuruh taat kepada Allah dalam perintahnya, dan taat pada Allah dalam larangannya. Ya, perintahnya dikerjakan, larangan ditinggalkan. Ini semua tauhid. Ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah penuh dengan tauhid. Ya. Maka dari itu semua aktivitas seorang hamba adalah dalam rangka dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ya. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, upayakanlah dari semua yang Allah berikan padamu untuk negeri akhirat. Untuk negeri akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Ayat ini subhanallah, kalau seorang merenungkan, ya, kita ini setiap hari mendapat nikmat dari Allah Ta'ala, ya. Semua yang Allah berikan, kesehatan, harta, ya, dan yang lainnya, dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat taufik, ya, dan yang lainnya. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk semua nikmat ini agar menjadi modal di dalam untuk mendapatkan negeri akhirat. Dan seorang yang musyrik tidak mungkin mendapatkan ridho Allah dan kenikmatan-kenikmatan di negeri akhirat. Ya. Maka dari itu, cobalah kita renungkan ayat ini, ayat 77 dari
surat Al-Qasas untuk kita terapkan. Setiap dapat nikmat, ingat firman Allah. Carilah dari nikmat yang Allah berikan padamu untuk negeri akhirat. Sehingga selalu kita sisihkan. Setiap nikmat dari Allah Ta'ala kita ingat. Nikmat ini hendaknya Allah menyuruh kita untuk negeri akhirat. Sehingga kita ini ya tidak semua apa yang kita dapat oleh hanya untuk dunia. Dunia ini sementara. Hanya sebentar. Yang di bawah tidak banyak. 3 lembar kain kafan kurang lebih 150.000. Iya. Hendaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita itu untuk negeri akhirat. Ya ini beribadah ikhlas karena Allah. Karena yang kita inginkan negeri akhirat apa? Ya ridho Allah, cinta Allah, ya surga Allah. Karena itu Allah janjikan. Allah menjanjikannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid banyak manfaatnya, ya. Banyak buah dari tauhid itu. Di antara min thamarati tauhid, yang pertama, seorang hamba mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dengan tauhidnya, ya. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau sungguh menakjubkan hadis qudsi, ya, yang Allah mengatakan, ya, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi, riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau selama engkau berdoa pada aku, yang mohon padaku, selama engkau berharap padaku, ghafartu laka, aku akan mengampuni. Ini menunjukkan tauhid, ya. Selama engkau berdoa pada aku, doa ini ibadah, makanya tidak boleh minta pada selain Allah, tidak boleh minta pada orang mati, ya. Tidak boleh minta kepada para wali, tapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah Ta'ala. Ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selama kamu berdoa pada aku dan selama kamu senantiasa mengharapkan aku akan mengampuni engkau ala ma kana fika, apapun yang kamu amalkan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu setinggi langit, ya, thumma astaghfartani, kemudian kamu meminta ampun pada aku, mohon ampun pada aku, ya, ghafartu laka, niscaya aku akan mengampunimu. Dosa segitu banyak, selama seorang bertauhid dia hanya minta ampun pada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuninya. Wala ubali, dan Allah tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang pada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, ya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau mati bertemu dengan aku dan engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang membawa engkau ampunan sepenuh bumi. Kurang apa Allah Ta'ala itu? Ya, padahal Allah tidak butuh kita. Kita yang berbuat dosa, kita berbuat maksiat. Tapi meskipun demikian, selama orang itu bertauhid, Allah mengampuni dosanya. Namun dengan hadis ini jangan gampangkan maksiat. Ya. Kalau gitu aku buat maksiat karena Allah bakal mengampuni aku. Jangan. Ya. Ini harapan dari Allah kepada hamba-hambanya. Tapi bukan berarti Allah membuka pintu untuk berbuat dosa. Kalau seorang berbuat dosa karena dia sebagai manusia, segera kembali pada Allah, bertobat pada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah, di kantor, di masjid, ya di toilet, ya. Kemudian di mana saja, ya. Di jalan, di udara, di lautan, di berlayar. Takwalah pada Allah dimanapun kamu berada.
ketika Rasulullah mengetahui bahwa manusia ini bagaimanapun upaya dia untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, dia tetap manusia. Beliau yang mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap bani Adam pasti banyak berbuat kesalahan atau dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang yang banyak bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi itu sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa bagaimanapun upaya seorang hamba untuk bertakwa pada Allah, dia adalah sebagai manusia, terkadang terjerumus dalam berbuat dosa, maka beliau melanjutkan lanjutan hadis ini. Kata beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik. Setelah beliau memerintahkan bertakwa. Jadi kalaupun kamu berbuat buruk, maka segera berbuat kebaikan. Perbuatan kebaikan itu kata para ulama, berbuatlah baik setelah berbuat keburukan, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan burukmu. Itu yang pertama, bertobat. Ya, perbuatan baik yang dimaksud di situ setelah berbuat dosa, kata para ulama, pertama bertobat. Ya, ini berhenti dari dosa itu. Yang kedua beristighfar, istighfar dengan lisan, perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya, perbanyak amal-amal kebaikan. Ya, sholatnya diperhatikan, sedekahnya, puasa sunnahnya, dan yang lainnya, amal-amal kebaikan. Saya ini semua akan menghapus dosa seorang hamba. Kemudian kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi hadis ini, 3 kalimat ini, kalimat pertama ittaqillah, ini hak Allah, kewajiban kita kepada Allah. Kemudian wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Ini hak diri kita. Ini kewajiban kita pada diri kita ketika berbuat dosa. Harus segera bertobat, mohon ampun pada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak amal saleh. Ini kewajiban kita pada diri kita. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ini kewajiban kita kepada manusia yang lainnya, yaitu berakhlak yang mulia kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang singkat tapi padat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ada sesi tanya jawab enggak? Baik. Kita lanjut dikit ya. Tauhid, di antara keutamaan tauhid, dia adalah penyebab seorang dimasukkan dalam surga dan diselamatkan dari azab api neraka. Ya. Sebab utama seorang masuk surga adalah tauhidnya. Dan sebab utama dia selamat dari api neraka karena tauhidnya. Kata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan dia meyakini bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah kalimat Allah. Allah perintahkan jadi Isa maka jadilah, kun fayakun. Itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tercipta dengan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Kalimat Allah yang diperintahkan kepada dalam perut Maryam. Wa ruhun minhu. Dan bahwa Isa bin Maryam adalah ruh ciptaan Allah yang dimasukkan dalam rahim Nabi, dalam rahim Maryam ibu Nabi Isa. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan barang siapa bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal min abwabil jannati thamaniyati ayyaha syaa, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga ya sesuai dengan amalnya dari pintu-pintu surga yang 8 dari mana saja dia kehendaki. Nah, ini di antara keutamaan tauhid. Penyebab seorang masuk surga dan diselamatkan dari api neraka.
Dalam hadis yang lain, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati ya dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi dakhalan nar. Dan barang siapa yang ketika dia meninggal dia syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Jadi dia bahwa tauhid adalah sebagai penyebab utama seorang yaitu dimasukkan surga dan diselamatkan dari azab api neraka. Kemudian tauhid itu memerdekakan seorang hamba dari berbagai macam perbudakan. Ya. Di antara keutamaan tauhid menjadikan seorang hamba Allah merdeka dari semua jenis perbudakan, sehingga dia betul-betul hanya menyembah Allah saja. Ya. Sehingga dia hanya menyembah Allah saja, Allah semata. Ya, dia bergantung hanya pada Allah, dia takut hanya pada Allah, dia berharap hanya kepada Allah, dia mengerjakan amal-amal kebaikan hanya untuk Allah dan seterusnya. Ya. Jadi dia tidak menjadi budaknya manusia. Ya. Karena ada manusia menjadikan orang lain sebagai hambanya, ya, takut kepadanya dan seterusnya. Maka tauhid adalah membebaskan manusia dari perbudakan. Dia menjadi orang yang merdeka. Tidak ada yang dia takut kecuali Allah Ta'ala, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid akan membuahkan thiqah billah. Ya, di antara buah dari tauhid menjadikan seorang yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, lautan di depannya, samping kiri kanannya gunung yang tinggi, belakangnya pasukan Fir'aun dan pasukannya. Tapi beliau yakin pada Allah Ta'ala, maka Allah memberikan jalan keluar. Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu. Kemudian timbullah jalan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin pada Allah Ta'ala. Ya, fa inna ma'al usri yusran. Pasti sudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Bagi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya banyak, ya. Tapi saya kira itu sudah cukup memadai lah, insyaallah. Dan kita harus selalu berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah menetapkan hati kita di atas tauhid, di atas sunnah, ya, istiqamah di atas jalan yang benar, atas jalan yang lurus. Baik di sini kelihatannya ini dimaksud ini hadiah, ya, hadiah, ya. Pertanyaannya, dari saya. Baik. Sini ada pertanyaan. Tolong sebutkan tema dari ceramah saya pada hari ini yang diumumkan. Tidak boleh salah. Memahami urgensi tauhid. Jadi tahu judulnya ini apa, kepalanya itu apa, itu penting. Jangan tahu ekornya saja. Baik, ini tahu judul, masya Allah dapat kitab satu. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 macam keutamaan tauhid. Ya. Pertama, bebas kan, ada beberapa tadi poin. Itu buah dari tauhid. Sebelum itu saya membicarakan tentang ahamiyat atau keutamaan tauhid. Jadi kajian yang pertama apa? Syarat diterima amal. Sahih. Yang kedua, apa lihat tulisannya. Itu buah dari, iya. Yang lain coba, satu lagi sudah. Ada masalah kaitan para rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk apa? Sahih, ya. Jadi hikmah diciptakan manusia adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Baik, sini ada pertanyaan. Ustadz, saya ditanya, kata orang yang bisa melihat jin, tanaman bunga Kamboja disukai dan dihuni oleh bangsa jin, maka sebaiknya hindari menanam Kamboja di rumah, dan bila ada bunga Kamboja sebaiknya dijauhkan dari rumah. Apakah ini termasuk perbuatan syirik? Ini ya, kalau seandainya seorang meyakini ini, bisa terjerumus dalam kesyirikan. Ya, jadi ini adalah ya pembicaraan tanpa dasar, tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya. Ya, oleh karena itu, ya tidak perlu dipercaya, tidak boleh dipercaya seperti ini. Ya. Karena ketika seorang mempercayai seperti ini, ya syaitan akan main perannya di situ. Ya, akan mainkan perannya di situ. Maka gini-gini tidak usah dipercaya. Ada kisah seorang yang berdakwah tauhid di negeri Afrika. Itu ada keyakinan tidak boleh bepergian setiap hari Kamis. Seorang dai tauhid, rahimahullah, meninggal orangnya. Ya, dia ketika pulang dari kuliah, dari sekolahnya, ya, setelah tahu tentang tauhid, dia ingin untuk menghilangkan image itu, ya, khurafat itu. Kata mereka kalau setiap orang yang bepergian hari Kamis pasti celaka. Maka dia ingin merubah. Satu kali dia keluar pada hari Kamis, subhanallah, benar, keluar langsung celaka. Balik dia. Tapi dia tidak kalah dengan ini. Harus dia tanamkan tauhid itu. Hari Kamis lagi setelah sembuh dari sakitnya, keluar lagi. Yang kedua kali juga terjadi kejadian itu. Dia tetap tidak mau untuk dia harus melawan khurafat ini. Kemudian sampai ketiga kali keluar, selamat. Ya. Kata orang-orang ini, ampuh orang ini. Ya. Mulai khurafatnya mereka. Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus melawan. Ada orang larang tanam pohon Kamboja, tanam banyak-banyak di rumah. Karena pohon Kamboja bukan tempatnya di kuburan. Tidak ada dalilnya pohon Kamboja di kuburan. Mana dasarnya? Kita melihat buahnya di kuburan-kuburan pohon Kamboja. Padahal tidak ada dasarnya. Ya. Jadi Anda tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Ya, harus lawan bisikan-bisikan ini, harus tanam pohon Kamboja. Insya Allah tidak apa-apa. Orang rumah kalau orang sini baca Quran, sini baca zikir, baca Al-Baqarah, setan lah lari dari rumahnya. Ya. Itu yang ada dasarnya, dalilnya. Ya. Cuma rumah-rumah kita ini banyak sekarang. Peluang-peluang setan itu masuk banyak. Karena apa? Kita lupa baca bismillah ketika masuk rumah. Padahal itu tuntunannya ada. Kalau masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, tutup pintu baca bismillah. Itu setan tidak bakal masuk. Ya, selain baca surat Al-Baqarah itu. Jadi cobalah diamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Antara ketika masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, ya, kemudian ketika makan baca bismillah, ketika tutup pintu baca bismillah, ketika buka pintu baca bismillah, maka insya Allah Ta'ala ya setan tidak akan mendapat peluang untuk masuk rumah-rumah kita itu. Wallahu Ta'ala a'lam. Ya, jadi ini jangan usah dipercaya. Ya, kalau perlu yang bertanya ini, kalau tidak ada pohon Kamboja di rumahnya, tanam yang banyak. Ya. Masih ada pertanyaan? Cukup? Terserah.